Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat dan semuanya masih dalam keadaan sehat. Meskipun kita belajarnya masih sebagian-sebagian ya, yang sebagian tatap muka, yang sebagian daring. Tapi semoga tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk minggu ini kita akan memasuki bab atau pembahasan yang baru. Kalau pertemuan sebelumnya yang 2 kali melalui daring atau online, secara keseluruhan itu kita mempelajari tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran sebelumnya ya. Kalau misalkan ada kesulitan, silahkan bisa langsung bertanya ke Bu Fira. Untuk hari ini, materi kita tentang normalisasi basis data. Untuk normalisasi basis data, di sini ada 4 topik bahasan. Yang pertama ada konsep normalisasi. Sebentar, Ibu pakai pointer. Yang pertama ada konsep normalisasi, kemudian yang kedua ada domain dan tipe data konsep pendukung teknik normalisasi, kemudian yang ketiga ada key atribut, dan yang keempat ada persyaratan teknik normalisasi. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang apa itu normalisasi atau pengertian normalisasi, kita renungkan dulu pertanyaan yang tampil di layar ini. Bagaimana merancang sehingga database dapat memuaskan keperluan saat ini dan masa mendatang? Maksudnya itu bagaimana caranya kita merancang sebuah database yang bisa memuaskan saat ini dan saat yang akan datang. Padahal saat yang akan datang itu kan nggak tahu gimana kondisinya. Nah, itu bagaimana caranya? Itu, silahkan coba dipikirkan. Nah, setelah terpikirkan, disimpan dulu jawabannya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang tujuan perancangan. Di sini tujuan perancangan disebutkan ada 4. Yang pertama, agar memiliki database yang kompak. Nah, kompak di sini maksudnya itu sama. Kalau biasanya dalam baris berbaris itu kan biasanya yang kompak gitu kan. Nah, jadi antara satu orang dengan yang lainnya itu sama. Jadi misalkan kaki kanan yang melangkah lebih dulu, itu yang lainnya kaki kanan. Kalau kaki kiri lebih dulu, berarti yang lainnya juga kaki kiri. Nah, kalau database yang kompak itu gimana? Nah, database yang kompak itu maksudnya antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu hampir sama. Pokoknya intinya itu kompak atau hampir sama. Gitu. Kemudian yang kedua, efisien dalam penggunaan penyimpanan. Nah, kalau database-nya kompak atau hampir sama, itu bisa mengefisienkan penggunaan penyimpanan. Nah, misalkan Ibu contohkan dalam sebuah handphone. Nah, handphonenya milik Bu Fira itu memorinya misalkan 4 GB, RAM-nya hanya 4 GB. Nah, kemudian biasanya kalau perempuan itu kan biasanya fotonya banyak. Jadi sekali foto itu bisa lebih dari 5 kali. Gitu kan. Padahal gayanya paling cuma gini. Cuma senyum kayak gitu aja kan, tapi bisa lebih dari 5 kali. Nah, terus habis itu setelah dilihat-lihat, dipilah-pilah, nah ternyata dapat satu foto terbaik. Nah, itu tujuan dari perancangan. Kemudian cepat dalam pengaksesan yang ketiga. Nah, setelah dipilih-pilih tadi kan dapat satu foto terbaik. Nah, itu otomatis akan mempercepat pengaksesan. Nah, misalkan Bu Fira punya fotonya 5 tadi. Nah, habis itu Bu Fira mau buka WA. Nah, ternyata itu lemot banget karena penyimpanannya habis. Tapi setelah
Bu Fira menghapus foto dan memilah hanya terpilih satu foto yang terbaik. Nah, ketika mengakses WA itu ternyata lebih cepat. Ya, jadi tujuan perancangan yang ketiga itu cepat dalam pengaksesan. Kemudian yang keempat itu ada mudah dalam memanipulasi data. Nah, memanipulasi ini maksudnya gimana? Memanipulasi data itu bisa menambah, mengubah, atau mengupdate. Menambah itu maksudnya misalkan ketika di awal pendaftaran siswa gitu ya, ada jumlah siswa yang terdaftar itu 10 siswa. Tetapi ketika naik ke semester 2 itu ada siswa pindahan. Jadi misalkan ada teman tetangga gitu ya, tetangga itu baru pindahan. Misalkan bapaknya dinas di kota atau di Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi kan anaknya otomatis akan pindah sekolah. Nah, itu akan masuk ke database siswa dengan cara menambah. Kemudian ada juga ubah atau update. Nah, ini mengupdate data yang baru. Misalkan pertamanya Bu Fira itu terdatanya itu alamatnya di Kota Malang, tetapi ternyata Bu Fira itu di aktenya itu Ponorogo. Nah, jadi diupdate atau diubah alamatnya menjadi Ponorogo. Gitu. Semoga 4 tujuan perancangan ini anak-anak bisa memahami ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian normalisasi. Nah, tadi kan judul kita tentang normalisasi. Nah, pertanyaan pertama tadi coba direnungkan. Kemudian kita udah tahu tujuan perancangan. Kemudian kita harus tahu normalisasi itu apa sih sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi normalisasi itu adalah suatu teknik yang menstrukturkan atau mendekomposisi atau memecah data menggunakan cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Jadi, normalisasi itu intinya adalah memecah data. Nah, memecahnya itu gimana gitu? Kalau memecah celengan kan enak. Kalau celengannya dari semen, itu kan dipecahkan ke bawah, dibanting gitu. Nah, itu kan udah pecah. Tapi kalau tabel, itu memecahnya gimana? Nah, itu ada cara-caranya. Nah, nanti cara-caranya itu seperti apa? Akan kita pelajari lebih lanjut. Kita belajarnya secara bertahap. Nah, fungsi normalisasi itu sendiri adalah apa aja? Nah, di sini fungsi normalisasi itu disebutkan ada 4. Yang pertama, menghilangkan kerangkapan data. Nah, jadi kalau ada data yang sama itu bisa dihilangkan. Jadi bisa ditulis satu kali aja. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan seperti yang Bu Fira sebutkan di awal tujuan perancangan tadi. Kemudian yang ketiga, mengurangi kompleksitas, dan yang terakhir adalah mempermudah pemodifikasian data. Pemodifikasian itu maksudnya mengedit atau menambah seperti tadi. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua ada domain dan tipe data konsep pendukung teknik normalisasi. Nah, kita belajar tipe data terlebih dahulu. Tipe data itu fungsinya untuk menentukan struktur data. Nah, jadi struktur datanya itu ada apa aja? Kalau membuat tabel, itu kan mesti ada struktur datanya. Enggak main-main enggak syukur-syukur membuat tabel gitu. Jadi membuat tabel itu harus ada struktur datanya. Nah, contohnya ini Bu Fira ada tabel siswa. Namanya tabel siswa. Nah, di tabel siswa itu ada atribut NIM, nama siswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, dari tabel siswa dengan atribut NIM, nama siswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin, ini kan nanti akan dimasuki data. Nah, untuk dapat memasukkan data, itu kita harus menentukan tipe datanya. Nah, tipe data itu ada integer, ada varchar, ada date, kemudian mungkin ada float, dan sebagainya. Itu akan kalian bisa mempelajari sendiri, bisa browsing sendiri untuk menambah wawasan. Nah, ini misalkan NIM, ini tipe datanya integer atau INT, jadi hanya bisa dimasuki angka. Jadi biasanya NIM itu kan berupa angka. Nah, jadi kalau misalkan kita memasuki huruf Bu, itu gimana? Nah, jadi ketika NIM dimasuki huruf, pastinya nggak akan kebaca atau bisa jadi error karena tipe datanya menggunakan integer.
Kemudian ada nama siswa. Nah, nama siswa ini menggunakan varchar atau variabel karakter. Nah, jadi bisa dimasuki huruf. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir biasanya menggunakan date. Kemudian jenis kelamin menggunakan varchar. Nah, selanjutnya tadi kan judulnya tipe data dan domain. Nah, tadi sudah belajar tentang tipe data. Lalu domain itu apa sih, Bu? Nah, domain itu lebih ditetapkan pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut dilihat dari kenyataan yang ada. Nah, sedangkan tipe data itu tadi apa? Tipe data itu merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat layak tidaknya data tersebut bila dilihat dari kenyataannya. Nah, jadi untuk mempermudahnya, kalau tipe data itu seperti ini tadi, integer, varchar, date, float, dan sebagainya. Boolean juga bisa. Tapi kalau domain data itu adalah batasan. Nah, ini. Jadi integer kurung buka 10. Nah, ini 10-nya ini namanya domain. Varchar kurung buka 25 kurung tutup. Domainnya berarti 25. Jadi kalau misalkan di dalam NIM itu kita memasukkannya lebih dari 10 karakter, nah pasti lebihannya itu nggak kebaca. Mungkin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah 11-nya ini pasti nggak kebaca. Jadi sampai ke angka 10 aja gitu. Jadi tampungan, batasan tampungan nilainya gitu lebih enaknya domain. Kemudian kita lanjutkan ke key atribut. Key itu kan kunci. Nah, kunci atau key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Nah, jadi intinya key itu yang membedakan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu apa? Gitu. Biasanya kan kalau manusia itu juga ada kan pembedanya meskipun anak itu kembar gitu. Jadi meskipun dia mirip banget itu pasti ada pembedanya. Kalau di tabel atau database itu namanya key. Nah, key itu ternyata tidak hanya terdiri satu key aja. Ternyata ada macam-macam key atributnya. Nah, yang pertama ada kandidat key atau kunci calon. Kemudian yang kedua ada primary key atau kunci primer. Yang ketiga ada alternate key atau kunci alternatif. Dan yang selanjutnya ada foreign key atau kunci tamu. Nah, kita lanjut ke contoh. Di sini ada tabel pegawai. Nah, di dalam tabel pegawai ini itu ada atribut NIP, kemudian nomor KTP, ada atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kota. Nah, kira-kira dari tabel pegawai ini, coba kalian diskusikan mana yang termasuk kandidat key, mana yang termasuk primary key, dan mana yang termasuk alternate key. Silahkan, kalau anak-anak yang di rumah, itu silahkan bisa ditulis di bukunya. Yang termasuk kandidat key itu yang mana dari tabel pegawai ini? Yang termasuk primary key itu yang mana? Yang termasuk alternate key itu yang mana? Nah, setelah dituliskan, ini akan Ibu coba dicocokkan ya dengan pembahasan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, ada kandidat key. Nah, kandidat key itu apa sih sebenarnya? Tadi kan belum dibahas pengertiannya. Nah, jadi kandidat key atau kunci calon. Biasanya kalau partai itu paslon, calon. Gitu. Calon pasangan bupati dan wakil bupati, misalkan kayak gitu. Jadi kan biasanya kalau mau menjadi bupati ada pemilihan bupati, itu kan biasanya ada yang mencalonkan. Nah, itu yang termasuk kandidat key itu yang mana? Namanya aja juga calon. Nah, jadi yang bisa dicalonkan menjadi key atau kunci itu yang mana aja? Kita bahas dari yang pertama, NIP. Nah, NIP ini bisa atau enggak? Nah, ternyata NIP ini unik. Jadi
NIP antara pegawai yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, jadi bisa dikatakan unik, jadi bisa masuk ke dalam kandidat K. Kemudian yang kedua ada nomor KTP. Nah, nomor KTP ini juga unik karena antara yang satu dengan yang lainnya itu juga berbeda. Kemudian yang ketiga ada nama. Nah, nama ini sering digunakan untuk pencarian. Nah, biasanya kalau kita mencari dalam data yang besar, data yang banyak, misalkan pengumuman hasil lomba gitu ya. Kemudian kita mau mencari nama kita, nama kita masuk ke dalam juara atau enggak ya, itu kan kita search atau mencarinya berdasarkan nama. Tetapi tidak bisa digunakan sebagai kata kunci. Karena apa? Karena biasanya nama itu, misalkan nama Vira, itu punya Bu Vira. Ada lagi temannya Bu Vira itu ada namanya juga Vira, tapi nama kepanjangannya berbeda. Tapi ketika kita men-search atau mencari itu pasti Viranya itu muncul semua gitu. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai key atau kunci. Kemudian gimana kalau nama dan tempat lahir itu dijadikan primary key? Dijadikan kandidat K, itu bisa atau enggak? Nah, itu ternyata juga tidak bisa. Atau gimana nama dengan tanggal lahir? Nah, kalau nama dengan tanggal lahir itu kemungkinan bisa, karena antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu pasti beda tanggal lahirnya. Beda lagi dengan anak kembar ya, tanggal lahirnya sama, tapi namanya pasti berbeda. Jadi nama dan tanggal lahir itu kecil kemungkinannya bisa dijadikan sebagai K. Kemudian kita lanjut tentang primary K. Nah, kalau tadi kan udah ada kandidat K, ada NIP, nomor KTP, terus nama dan tanggal lahir itu. Nah, yang termasuk ke dalam primary K itu yang mana sih sebenarnya? Gitu kan. Nah, kita cari tahu dulu primary key itu apa. Primary key adalah satu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi kejadian secara spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian yang ada. Jadi intinya primary key itu kunci yang sangat unik yang bisa mewakili satu tabel. Gitu. Jadi dari tabel pegawai ini, dari kandidat K, itu yang paling unik yang mana? Nah, ternyata NIP. NIP itu bisa mewakili satu tabel. Nah, kemudian yang ketiga alternate K. Alternate K, kita tahu pengertian alternate atau alternatif. Jadi kunci alternatif. Nah, kalau alternatif itu kan bisa digunakan ketika yang utama sudah tidak bisa digunakan gitu. Kalau kayak jalur alternatif gitu loh, kalau misalkan jalan utamanya ternyata nggak bisa digunakan, kita bisa melewati jalur alternatif, bisa belok kiri gitu, misalkan kayak gitu. Nah, jadi alternate key di sini yang mana di tabel pegawai ini? Nah, biasanya kalau alternate key itu digunakan untuk men-search data atau mengurutkan data dalam laporan. Itu tergantung dari datanya anak-anak semua. Kalau alternate key di sini, misalkan Bu Vira ingin mengurutkan laporan yang akan Bu Vira buat, itu berdasarkan nama. Nah, berarti alternate key-nya itu nama. Nah, kemudian mungkin yang lainnya dari anak-anak itu mau mengurutkan datanya berdasarkan kota. Nah, jadi bisa juga alternate key-nya kota. Jadi alternate key itu biasanya untuk mengurutkan data. Nah, kita sudah belajar kandidat key, primary key, alternate key. Nah, tadi kan macam-macam atributnya ada 4. Kira-kira yang terakhir apa? Key yang mana? Nah, key yang terakhir adalah foreign key. Nah, foreign key berarti yang mana, Bu? Itu kan pertanyaannya. Kalau tadi kan ada alternate, kandidat, ada primary key, itu seperti itu. Semoga anak-anak di rumah paham ya yang 3 key tadi. Nah, lalu untuk foreign key seperti apa? Nah, foreign key itu langsung Ibu contohkan aja. Contohnya seperti ini. Ada NIP di tabel pegawai ya.
kalian fokusnya ke tabel pegawai terlebih dahulu. Di tabel pegawai itu ada NIP, ada nama pegawai, ada tanggal lahir, dan alamat. Kemudian di tabel golongan, itu ada golongan, gaji pokok, dan tunjangan. Kemudian di tabel gaji, itu ternyata ada nomor strip, NIP, golongan, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Nah, foreign key itu adalah atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan induknya. Nah, jadi ketika kita menggunakan tabel gaji itu kan biasanya harus ada namanya gitu kan. Nama yang digaji itu siapa gitu. Kemudian ada golongannya juga. Golongannya termasuk golongan keberapa gitu kan. Nah, jadi itu kita ngambilnya dari tabel pegawai dan tabel golongan. Jadi ketika di tabel gaji kita hanya menampilkan NIP-nya aja. Jadi kita hanya memanggil NIP atau primary key dari tabel pegawai. Nah, ketika NIP-nya sudah diketahui, otomatis kan nanti juga akan tahu namanya siapa, tanggal lahir, dan alamatnya juga siapa. Jadi di tabel gaji cukup memanggil NIP saja, nggak usah dipanggil nama, alamat, tanggal lahir, di sini nggak usah. Jadi cukup NIP-nya aja. Kemudian gaji itu kan juga memperhatikan golongan juga. Jadi antar golongan kan mempunyai gaji pokok dan tunjangan yang berbeda. Jadi golongan atau primary key dari tabel golongan itu dipanggil ke tabel gaji gitu. Jadi intinya foreign key itu memanggil primary key yang dibutuhkan untuk dijadikan tabel baru gitu. Foreign key. Semoga foreign key juga anak-anak bisa memahaminya di rumah. Kalau ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya langsung komen di Microsoft Teams, atau kalian juga bisa bertanya melalui WA Vira. Kemudian yang terakhir, pokok bahasan kita yang terakhir adalah persyaratan teknik normalisasi. Di sini ada 3. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Nah, ini ada 3 persyaratan teknik normalisasi. Terima kasih. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari Bu Vira. Pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita tutup, silakan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan di rumah masing-masing. Makan makanan bergizi dan jangan lupa istirahat yang teratur. Dan ketika ada penjelasan yang kurang bisa dipahami dari anak-anak, bisa langsung komen di Microsoft Teams atau bisa juga tanya langsung ke Bu Vira. Terima kasih, Bu Vira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.